Halo teman-teman, buat kalian yang lagi mandangin halaman kosong proposal tugas akhir, tenang, kalian nggak sendirian. Sini-sini, kita bakal bareng-bareng ngubah halaman kosong itu jadi sebuah rencana penelitian yang solid dan meyakinkan. Yuk kita mulai! Pasti pernah ngerasain kan, deadline proposal skripsi udah di depan mata, halaman ide kita masih putih bersih. Panik, jelas. Nah, makanya kita di sini. Tujuannya simpel aja kok, ngebantu kalian keluar dari kebingungan dan nemuin kejelasan. Oke, langkah paling pertama dan paling penting itu mengubah cara kita mikir. Masalah penelitian itu, percaya deh, bukan sesuatu yang kita karang-karang dari nol. Ini tuh lebih kayak menemukan sesuatu yang udah ada. Kayak detektif gitu loh, gimana caranya? Yuk kita bedah. Nah, ini dia kuncinya. Coba perhatiin definisinya deh. Masalah dalam konteks penelitian itu bukan berarti sesuatu yang jelek atau negatif ya. Anggap aja ini sebuah kesenjangan atau gap. Bisa jadi kesenjangan antara teori yang kita pelajari di kelas sama kenyataan di lapangan. Atau antara rencana A yang seharusnya terjadi, tapi kok prakteknya jadi B? Nah, tugas kita sebagai peneliti itu ya, menemukan gap itu dan coba cari solusinya. Prosesnya bisa kita bayangin kayak pakai corong ya, makanya disebut efek corong. Awalnya tuh kita mulai dari topik yang super duper luas. Contohnya keamanan jaringan. Wah, ini kan bisa kemana-mana ya. Nah, corongnya mulai bekerja, kita persempit. Jadi masalah yang lebih spesifik misalnya, kok sering banget ya ada kebocoran data di sistem A? Dari situ tujuan kita jadi jelas. Mau cari tahu nih, di mana celah keamanannya. Dan di ujung corong, kita dapat satu pertanyaan yang tajam, fokus, dan bisa diteliti. Gimana sih cara ngamanin sistem ini dari serangan SQL injection? Kelihatan kan alurnya? Oke, sekarang kita udah kebayangkan apa sih yang dimaksud masalah penelitian itu. Pertanyaan besarnya sekarang, nyarinya di mana? Nah, ini penting banget diingat. Ide itu nggak turun dari langit pas kita lagi bengong. Kita harus aktif, harus jadi pemburu ide. Dan ini dia, peta harta karun buat kalian, para pemburu ide. Pertama, coba deh gali literatur teknis kayak jurnal atau proceeding. Sering banget di bagian akhir paper itu ada saran untuk penelitian selanjutnya. Itu tuh ide gratis loh. Kedua, lihat ke dunia nyata. Ada sistem yang sering error, ada keluhan pengguna di forum, itu masalah nyata yang nunggu buat dipecahin. Ketiga, pengalaman kalian sendiri waktu magang atau kerja. Pasti ada aja kan nemu proses yang nggak efisien. Dan terakhir, ini yang paling ampuh, ngobrol sama dosen atau senior. Seringkali mereka punya radar yang lebih tajam buat ngelihat masalah-masalah penelitian yang menarik. Nah, biasanya nih, setelah berburu, kita bakal nemuin banyak banget masalah potensial. Itu bagus, tapi ada jebakannya. Kalau kita coba selesaikan semuanya sekaligus, itu resep pasti buat gagal. Makanya, skill berikutnya yang nggak kalah penting adalah seni membatasi masalah. Kita harus belajar untuk fokus. Kutipan ini benar-benar to the point ya. Kenapa sih harus dibatasi? Simpelnya gini, waktu kita terbatas, uang terbatas, tenaga juga terbatas. Kalau penelitian kita terlalu luas, hambatannya bakal makin banyak. Dan ujung-ujungnya jadi nggak mendalam, kualitasnya jadi taruhan. Biar lebih kebayang, coba lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, ada ide yang terlalu luas. Meningkatkan seluruh infrastruktur IT sebuah kota. Waduh, ini sih proyek puluhan tahun ya. Mustahil buat skripsi. Sekarang lihat yang kanan, yang fokus dan mendalam. Menerapkan sistem backup data yang efisien buat satu dinas aja. Nah, ini kan jelas terukur dan yang paling penting, bisa dikerjakan. Inilah yang namanya batasan masalah. Intinya, jangan coba merebus samudra, cukup masak air satu panci aja sampai mateng. Oke, kita udah nemu ide, udah tahu cara membatasinya. Terus, gimana cara nulisnya di proposal? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling teknis dan praktis. Kita akan bahas step by step cara merumuskan masalah penelitian biar jadi tajam dan meyakinkan. Prosesnya tuh ada 4 tahap yang runut banget. Pertama, latar belakang. Di sini kalian jualan cerita. Kenapa topik ini penting? Ada data apa yang mendukung? Kasih konteksnya. Kedua, identifikasi masalah. Di tahap ini, keluarin semua. Daftar semua potensi masalah yang kalian temukan pas berburu tadi. Anggap aja ini brainstorming. Ketiga, batasan masalah. Dari daftar yang panjang tadi, sekarang saatnya memilih. Pilih 1 atau 2 masalah yang paling mungkin dan paling menarik buat kalian teliti. Dan terakhir, puncaknya, rumusan masalah. Disinilah masalah yang udah kalian pilih tadi, diubah jadi sebuah pertanyaan penelitian yang spesifik. Setelah capek-capek ngelewatin 4 tahap tadi, ada satu aturan final.
satu aturan emas yang gak boleh sama sekali kita langgar waktu nulis hasil akhirnya. Apa itu? Ini dia, aturan emasnya. Rumusan masalah itu wajib dan selalu dalam bentuk kalimat tanya. Bukan pernyataan, bukan paragraf deskriptif, tapi sebuah pertanyaan. Pakai kata tanya kayak bagaimana, mengapa, atau apa saja. Kenapa? Karena seluruh penelitian kalian nanti tujuannya ya buat ngejawab pertanyaan ini. Nah, sekarang giliran kalian, dengan semua senjata yang udah kita bahas tadi, coba deh lihat lagi halaman kosong kalian. Udah nggak semenakutkan tadi kan? Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa idenya, tapi kesenjangan apa, masalah apa yang bakal kalian pilih untuk dipecahkan. Selamat berburu!